Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara terkasih di channel ini. Hari ini kita membahas tentang kebanggaan sejati. Sebelumnya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, share, bunyikan loncengnya, dan komen untuk mendukung kemajuan channel pelayanan ini. Saya mengajak saudara untuk merenungkan pertanyaan ini. Apa yang saudara bangga-banggakan saat ini? Karir, jabatan, bisnis yang sukses, jaya, berkibar di mana-mana, pelayanan yang makin meluas dan dikenal banyak orang, reputasi, harga diri, popularitas, atau apa? Berapa kekayaan saudara saat ini? Seberapa banyak uang saudara saat ini? Ada quote yang bagus yang saya kutip, yang mau saya sharekan, saya bagikan kepada saudara-saudara tentang uang. Judulnya adalah What Money Cannot Buy. Money will buy a bed, but not sleep. Books, but not brains. Food, but not appetite. Finery, but not beauty. A house, but not a home. Medicine, but not health. Luxuries, but not culture. Amusements, but not happiness. Religion, but not salvation. A passport to everywhere, but heaven. Atau terjemahannya seperti ini. Uang bisa membeli ranjang, tetapi tidak bisa membeli tidur. Buku-buku, tetapi tidak otak. Makanan, tetapi tidak nafsu makan. Pakaian bagus, perhiasan, tetapi tidak kecantikan. Rumah, tetapi tidak suasana rumah yang menyenangkan. Obat, tetapi tidak kesehatan. Barang-barang luks atau kemewahan, tetapi tidak kebudayaan. Hiburan, tetapi tidak kebahagiaan. Agama, tetapi tidak keselamatan. Sebuah paspor kemana saja, kecuali sorga. Ada satu lagi yang bagus yang saya kutip dari Heinrich Heine. Money spent on myself may be a millstone about my neck. Money spent on others may give me wings like the angels. Uang yang dihabiskan atau digunakan untuk diriku sendiri bisa seperti sebuah batu kilangan di sekeliling leherku. Uang yang dihabiskan atau digunakan untuk orang-orang lain bisa memberiku sayap seperti malaikat. Mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama. Berkat ataupun uang ataupun kekayaan yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pernahkah berpikir dari mana datangnya itu semua? Kalau saudara mungkin mempunyai kekayaan, mempunyai uang yang melimpah, harta yang melimpah, uang yang begitu banyak. Dari mana datangnya itu semua? Pernahkah saudara merenungkan itu? Pernahkah saudara mempergumulkan sungguh-sungguh maksud Tuhan dengan memberi semuanya itu? Kegembiraan yang sementara itu datang dari kebanggaan lahiriah. Apapun itu. Kebanggaan pada milik, pada keluarga, pada pasangan atau keturunan, pada prestasi, pada pengetahuan, pada gelar, pada kekayaan, pada kekuasaan, pada kekuatan. Semua ini akan lenyap. Dan makin hari, waktu terus berjalan. Di saat usia tergeroti, fisik mulai reot, pandangan mulai buram, pendengaran mulai tidak jelas lagi. Sendi-sendi kita mungkin sudah mulai menua. Kesehatan kita makin hari makin merosot dan sebagainya. Semua yang ada adalah fana adanya. Hanya sementara, cuma sebentar saja. Kebanggaan yang sejati ternyata adalah kesukaran dan penderitaan. Dan inilah yang menghibur di masa tua. Janganlah menghindari kesukaran dan penderitaan. Keduanya adalah pelajaran hidup.
Kita harus lulus dari pendidikan tentang dunia yang fana ini. Dunia yang sedang kita jalani saat ini. Dunia yang mungkin sangat kita cintai saat ini. Akan sangat membanggakan ketika mengakhiri umur kita yang fana di bumi ini. Saat kita hidup berguna bagi Tuhan. Masukilah setiap kesukaran dengan berani. Hadapi semua penderitaan dengan tabah. Sebab Tuhan beserta. Tuhan menopang dan menolong. Membanggakan di masa tua yang ringkih nantinya. Jika kita fokuskan hidup kita pada hal bernilai kekekalan. Jika hidup kita menjadi berarti karena kita dipakai Tuhan. Karena kita menolong sesama. Hidup selaras dengan firman Tuhan dan sebagainya. Bukan sesuatu yang sifatnya sementara. Yang nilainya fana dan sementara. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 10b. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara terkasih, kita semua membutuhkan Yesus. Kita semua membutuhkan juru selamat. Dan inilah yang paling berharga dibandingkan dengan semua yang paling mahal di dunia ini. Saya tidak tahu apa yang paling mahal di dunia ini. Saya pernah mendengar ada berlian yang begitu besar dan nilainya luar biasa fantastis. Tapi itu tidak ada artinya dengan kekekalan, saudara. Di dalam Yesus ada keselamatan. Ada jaminan hidup yang kekal. Setelah kemah kita di dunia ini dibongkar. Mari kita ubah arah, tujuan, fokus, dan prioritas hidup kita hanya kepada Dia. Sebab penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan di dunia yang fana ini, yang kita banggakan ini, selalu tersedia. Hanya jika kita senantiasa bersandar, berharap, dan mengandalkan Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin.